Bapa di surga, ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang agung dan luar biasa. Kasih karunia-Mu mengalir lebih dalam daripada dosa-dosa kami. Dan kami sangat bersyukur bahwa kami bisa datang dan beribadah dan belajar bersama pagi ini. Ya Tuhan, saat kami akan membuka Alkitab sekarang, kami hanya meminta sekali lagi agar Roh Kudus-Mu membimbing kami dan menerangi pikiran hati dan kami. Untuk mengubah kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau akan berbicara langsung kepada kami masing-masing ya Tuhan. Dan memberi kami pelajaran dari surga pagi ini, kami berdoa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan meminta. Amin. Baiklah, kita sedang dalam serial tentang raja-raja dan inilah raja-raja yang memerintah setelah kerajaan terpecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kami fokus pada kerajaan selatan, yang hanya memiliki dua suku, kerajaan yang dikenal sebagai Yehuda, atau suku yang dikenal sebagai Yehuda. Jadi kerajaan selatan tempat Yerusalem berada. Dan Anda tahu, saya menyebutkan ini dalam khotbah terakhir, yaitu bahwa kerajaan utara benar-benar tidak memiliki raja yang baik sama sekali. Dan kita hanya berfokus pada raja yang baik di sini, kita tidak berfokus pada beberapa raja Yehuda yang jahat. Tetapi hari ini, kita akan melihat Raja Yosafat. Ceritanya ditemukan terutama di 2 Tawari pasal 17. Jadi dia juga salah satu raja yang baik, dari kebanyakan raja Yehuda. Jadi siapa Raja Yosafat? Mari kita mulai di sini dalam 2 Tawari pasal 17 ayat 1-6. Inilah yang dikatakan Alkitab. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda. Serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi Yosafat, dia menjadi raja, dan dia adalah raja yang baik. Alkitab mengatakan bahwa dia berjalan di jalan ayahnya, Daud, yang bukan bapa literalnya, tetapi tentu saja nenek moyangnya. Dan dia tidak mencari Baal yang disembah banyak orang pada masa itu, dan dia juga berjalan dalam perintah-perintah Allah. Dan mengambil bukit-bukit pengorbanan, yang merupakan tempat di mana orang akan menyembah Baal. Jadi Yosafat, raja yang baik, banyak hal yang baik untuk dikatakan tentang dia. Tuhan bersamanya. Tuhan telah memberkati dia. Mengapa? Karena dia berjalan dengan Tuhan. Tetapi mari kita lanjutkan membaca di sini di 2 Tawari 17, sekarang ayat 7-9. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya. Yakni Ben-Hail, Obaja, Zaharia, Netanel dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tab Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jangan pedulikan semua nama-namanya, nama-nama yang sulit untuk diucapkan di sana dalam perjanjian lama. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah dia mengambil kitab Taurat, dia memiliki kitab Taurat dan dengan para imam dan orang Lewi, dia pergi dan mengajar orang-orang. Dia mengagungkan hukum Allah di antara orang-orang. Dia mengangkat hukum Tuhan tinggi di antara bangsa ini. Dan sebagai hasilnya, firman Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi terutama di hati orang-orang. Anda tahu teman-teman, ini membantu kita menyadari pentingnya mengajar dan berkhotbah. Akan selalu ada kebutuhan untuk mengajar dan berkhotbah firman Tuhan kepada orang-orang.
Ini sangat penting. Firman Tuhan harus ditinggikan. Jika kita ingin melihat orang naik lebih tinggi dalam moral, naik lebih tinggi dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. Jika kita ingin melihat kebangunan rohani di seluruh negeri, pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan dan hukum Tuhan harus selalu terjadi di seluruh pekerjaan yang kita lakukan. Ini adalah salah satu hal mendasar yang dimulai oleh Yosafat. Dan kita melihat hasilnya di sini dalam ayat 10-11. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Jadi kita tidak hanya melihat kebangunan rohani terjadi di seluruh tanah Yehuda, dan dimanapun hukum Allah ditinggikan. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan juga menimpa semua kerajaan di sekitar mereka. Semua ini, karena hukum Allah ditinggikan. Dan sebagai hasilnya, kerajaan Yehuda memiliki kedamaian. Orang Filistin dan orang Arab, yang bukan umat Tuhan, mereka bahkan membawa pemberian dan hadiah. Mereka bahkan tidak perlu bertarung. Anda lihat itu? Tuhan dalam arti tertentu, berperang untuk mereka dan memakmurkan mereka dan membawa ketakutan atas semua bangsa, di sekitar mereka. Orang-orang mulai mengetahui tentang Tuhan, karena pengetahuan tentang Tuhan dan hukumnya sedang ditinggikan di negeri itu. Sekarang, di mana itu diperbesar? Ini bukan penginjilan. Mereka tidak mengangkat hukum Allah kepada orang Filistin dan kepada orang Arab. Tidak. Hukum Tuhan sedang diangkat di tanah Yehuda sekali lagi, di hati umat Tuhan. Dan sebagai hasilnya, Tuhan dapat bekerja untuk mereka, Anda lihat itu? Sebagai hasilnya, Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa, dan bekerja di antara mereka seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi Anda tahu, terkadang kita berpikir, oh, kita harus pergi melakukan penginjilan. Kita harus pergi dan melayani dan bersaksi kepada orang-orang. Tapi teman-teman, masih ada pentingnya menegakkan hukum Tuhan di antara umat Tuhan. Masih ada pentingnya menegakkan hukum Tuhan di antara orang-orang Kristen di dalam gereja, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam gereja. Sebelum kadang-kadang kita bahkan berpikir untuk melangkah keluar untuk bersaksi kepada orang Filistin atau orang Arab. Anda lihat itu teman-teman? Jadi kebangunan rohani, pekerjaan di dalam gereja masih sangat penting. Dan Tuhan memperkaya Yosafat. Tuhan memberkati dia. Dan Tuhan memberkati bangsa Yehuda atau, Anda tahu, dua suku yang ada di kerajaan Yehuda. Tetapi Yosafat tidak duduk diam tanpa melakukan apa-apa, karena Tuhan memberkati dia. Lihatlah apa yang dia lakukan ketika takut akan Tuhan ada pada semua bangsa di sekitarnya, dan sementara dia memiliki kedamaian. Lihatlah apa yang dia lakukan. 2 Tawari pasal 17, ayat 12 dan 13. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Apakah Anda melihat apa yang dia lakukan di sana? Alkitab mengatakan bahwa dia pergi dan membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Dia melatih orang-orang untuk perang. Dia masih bersiap untuk pertempuran bahkan di masa damai. Dia tidak menerima begitu saja, fakta bahwa Tuhan menyertainya dan bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Tidak. Dia terus bersiap. Dia terus melakukan bagiannya, dalam membangun pasukannya. Seandainya suatu hari, beberapa negara lain di sekitarnya akan datang dan menyerangnya, dia melakukan bagiannya, seperti Tuhan melakukan bagiannya. Namun, kita sampai pada 2 Tawari pasal 18, dan kita menemukan bahwa Yosafat, dia menggabungkan dirinya dengan Raja Ahab. Dan Raja Ahab adalah Raja Kerajaan Utara, Raja Israel saat itu, dan mereka, Anda tahu, saudara dan saudari, mereka adalah sepupu, benar. Mereka dari keluarga dan suku yang sama. Tetapi Anda lihat, Raja Ahab, dia terkenal. Dia terkenal karena semua alasan yang salah. Ahab adalah salah satu raja paling jahat dalam sejarah semua raja. Istrinya, Izebel, menjauhkannya dari penyembahan kepada Allah Yahweh yang sejati, dan dia akan mengubahnya untuk menyembah Baal. Dan sementara dia memerintah, tentu saja, Nabi Elia masih hidup saat ini.
Dan dia adalah salah satu nabi paling terkenal di seluruh Alkitab. Tapi bagaimanapun, di 2 Tawari pasal 18, kita membaca tentang cerita ini, dan kita tidak akan membaca semua pasal 18. Silahkan luangkan waktu untuk pergi dan membaca ceritanya di sana. Ini adalah cerita yang cukup menarik tentang Yosafat dan Ahab. Tetapi Yosafat, dia membuat keputusan yang tidak bijaksana untuk bersekutu dengan Ahab, dan pergi berperang bersamanya melawan musuhnya. Namun, sebelum berperang, Yosafat, dia memiliki akal sehat untuk bertanya, "Hei, apakah tidak ada nabi di tengah-tengah kita yang dapat kita mintai nasihat? Karena Anda lihat, Ahab telah meminta semua nabi palsunya masuk dan berkata, 'Ya, Tuhan bersamamu, dia akan membuatmu makmur. Dia akan memberkatimu, Anda tahu, lakukan apapun yang kamu inginkan Ahab.' Tapi Yosafat, meskipun dia telah membuat keputusan yang tidak bijaksana untuk bersekutu dengan Ahab, dia berkata, 'Dengar, kita perlu mendengar dari seorang nabi yang benar di sini.' Dia tentu saja tidak mempercayai semua nabi palsu ini. Maka datanglah Mika, dan Mika, dia memberikan nubuat bahwa kerajaan Israel akan tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Pada dasarnya menubuatkan bahwa Ahab akan mati dalam pertempuran, dan dia memang mati. Tetapi entah bagaimana setelah Yosafat menemukan Nabi Allah yang benar ini, dan Nabi itu memberikan peringatan yang begitu mengejutkan. Namun Yosafat masih terus maju, pergi berperang dan Ahab mati dalam pertempuran, dan oleh kasih karunia Allah, nyawa Yosafat terselamatkan. Jadi Anda tahu, itu benar-benar inti, hal utama dari 2 Tawari 18. Dan itu tidak semua tentang Yosafat, ini terutama tentang Raja Ahab dan Mika. Yosafat ada di sana, tetapi kita tidak banyak membaca tentang dia. Namun demikian, kita melihat bahwa Yosafat membuat keputusan yang buruk dalam bersekutu dengan Ahab. Dan kemudian kita mengambilnya dalam 2 Tawari pasal 19. Lihat ini, ayat 1-3. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Jadi Tuhan, dia mengutus seorang nabi. Dia mengirim seorang nabi untuk memberi peringatan kepada Yosafat. Dan dalam arti tertentu, dia mengampuni tindakan jahat Yosafat yang menggabungkan dirinya dengan Ahab yang tidak saleh ini. Tetapi itu adalah keputusan yang tidak bijaksana. Dan dia diberitahu bahwa akan ada murka dari Tuhan, akan ada hukuman. Anda tahu teman-teman, Yosafat, dia melakukan kesalahan tanpa maksud untuk menimbulkan kerugian. Tetapi karena pesan dari salah satu nabi, Yosafat menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan perlu diperbaiki. Dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus bertobat. Dia harus menstabilkan dan mengerjakan fondasinya bahkan lebih lagi. Dan Anda tahu, dia bisa bereaksi berbeda. Dia bisa saja bereaksi dengan cara, "Beraninya kamu? Aku adalah raja. Kamu hanya seorang nabi. Kamu hanya orang lain. Beraninya kau berbicara dengan raja seperti itu?" Anda tahu, banyak raja akan marah dan tersinggung. Tetapi untungnya, Yosafat tidak. Mendengar pesan dari Tuhan ini melalui orang ini, Yehu, apa yang dilakukan Yosafat? Lihat ini. 2 Tawari 19 ayat 4. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Bersheba sampai ke pegunungan Efraim. Sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Jadi setelah mendengar pesan ini, peringatan ini, bahwa akan ada semacam hukuman, murka akan keluar dari Tuhan. Yosafat cepat keluar dan dia membawa semua orang kembali kepada Tuhan. Dia melakukan sebanyak yang dia bisa lakukan untuk kembali kepada Tuhan. Dan apalagi yang dia lakukan? Lihat ini, dalam ayat 5-7 dari 2 Tawari 19. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia, melainkan untuk Tuhan, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan.
Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan, Allah kita. Jadi dia menasihati orang di seluruh negeri, tetapi dia juga menasihati hakim untuk takut akan Tuhan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan tidak bisa disuap. Kita harus memastikan bahwa kita melakukan pekerjaan kita sejujurnya. Kita memastikan kita melakukan pekerjaan kita dengan cara yang benar. Sehingga kita tidak menghakimi, menipu siapapun atau melakukan apapun dengan menerima suap, karena Tuhan tidak dapat disuap. Kita harus memastikan bahwa kita melakukan semua yang benar. Jadi Yosafat, dia masih meninggikan standar Tuhan. Dia masih menjunjung tinggi firman Tuhan dan hukumnya. Dan dia masih berusaha untuk melakukan lebih banyak lagi. Dia menyadari kesalahannya. Dia tidak membuat alasan untuk itu. Dia tidak marah pada Nabi. Tetapi dia berkata, wow, karena Nabi mengatakan ini kepada saya lebih baik rendah hati. Saya lebih baik memperbaikinya, lebih baik pergi melakukan sebanyak yang aku bisa untuk memastikan bahwa bangsaku dan orang-orang di dalamnya baik-baik saja. Tetapi dia belum selesai. Mari terus membaca. 2 Tawari 19 ayat 8-9. Juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Jadi dia juga menasihati orang-orang dari antara orang Lewi. Dia tidak hanya berbicara dengan hakim, dengan sistem politik, tetapi dia juga pergi dan berbicara dengan orang-orang Lewi, sistem agamanya. Dan melalui mereka semua, dia menasihati mereka untuk takut akan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan dengan sesuai, dengan benar. Dan untuk melaksanakan tugas mereka dengan setia, untuk takut akan Tuhan dengan hati yang tulus, Alkitab mengatakan. Dan Yosafat, dia bertobat. Dengan perbuatannya, itu menunjukkan di dalam hatinya dia menyesal. Bahwa meskipun dia telah membuat pilihan yang tidak bijaksana ini, dia masih keluar dan mencari Tuhan. Dia tidak marah pada utusan itu. Dia menerima pesan itu dan menyadari bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Pesan kasih karunia dan belas kasihan. Yosafat, kamu harus kembali kepadaku, meskipun kamu membuat keputusan yang tidak bijaksana ini. Dan itu hanya untuk menunjukkan teman-teman, tidak peduli seberapa dekat kita berjalan dengan Tuhan, terkadang kita masih manusia. Kita masih membuat kesalahan yang tidak sengaja. Dan terkadang ketika orang datang di jalan kita untuk mengoreksi kita, kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita, dan Dia masih ingin bekerja melalui kita. Dan inilah yang dilakukan Yosafat. Tetapi mari kita terus membaca. 2 Tawari 19 ayat 11. Dengan ini Imam Kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan dan Zebaja bin Ismaek, pemuka kaum Yehuda. Dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Anda lihat itu, dia menasihati mereka terus-menerus, bertindaklah dengan tegas. Itulah yang dibutuhkan di zaman sekarang ini teman-teman. Terutama bagi mereka yang terpanggil untuk berdiri di mimbar, untuk mengajar hukum Tuhan kepada umat. Untuk mengajarkan firman Tuhan dan menyampaikan pesan kepada umat. Kita harus memastikan bahwa kita berdiri untuk yang benar. Ini bukan hal yang paling populer untuk dilakukan. Kita harus bijaksana dalam menyampaikan pesan. Tapi tetap teman, kita harus bertindak dengan tegas. Jika kita ingin membendung gelombang kejahatan, melawan arus, dan melakukan yang benar. Sementara orang lain melakukan yang salah, kita harus berani. Sama seperti Yehu, yang harus datang dan berdiri di hadapan raja dan berkata, engkau telah melakukan kesalahan. Akan ada murka dari Tuhan. Anda tahu teman-teman, Nabi juga manusia, dan itu membutuhkan banyak keberanian. Banyak keberanian untuk melakukan yang benar. Lihatlah Yunus. Tuhan memanggilnya untuk pergi ke Niniwe. Dia menolak. Dia ingin lari. Mungkin dia takut. Siapa tahu, mungkin dia sangat membenci mereka, tapi Anda tahu, dibutuhkan banyak keberanian dan kekuatan. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk masing-masing kita lakukan. Saya ingin membawa Anda ke tulisan Ellen White dan melihat apa yang dia katakan tentang seluruh situasi ini. Para Nabi dan Raja, halaman 191, paragraf 2. Orang-orang di seluruh kerajaan itu sangat memerlukan petunjuk dalam hukum Allah. Di dalam pengertian terhadap hukum ini terletaklah keselamatan mereka. Oleh menyesuaikan kehidupan mereka kepada tuntutan-tuntutan hukum itu, mereka akan menjadi setia kepada Allah dan manusia. Memaklumi akan hal ini, Yosafat mengambil langkah-langkah untuk memberikan kepastian kepada rakyatnya melalui petunjuk dalam kitab suci.
Anda lihat itu, Yosafat mengambil langkah-langkah untuk memberikan kepastian kepada rakyatnya melalui petunjuk dalam kitab suci. Para pembesar yang bertugas di berbagai tempat dalam pemerintahannya telah diberikan petunjuk untuk mengatur pekerjaan yang memerlukan kesetiaan dari para imam yang mengajar. Oleh pengangkatan raja, para guru ini bekerja di bawah pengawasan para pembesar. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Dan ketika banyak yang berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan Allah dan menjauhkan dosa, suatu kebangunan rohani telah berhasil. Tapi teman-teman, dari mana kebangunan rohani ini dimulai? Itu dimulai dengan mengutus orang-orang untuk mengajarkan firman Tuhan di mana-mana. Ketika hukum Allah diagungkan, ketika kitab suci dibuka, dan pemahamannya mencerahkan orang-orang, apa yang terjadi? Orang-orang mulai berubah. Mereka mulai menyingkirkan dosa, dan ketika mereka melakukannya, dikatakan bahwa kebangunan rohani meluas di seluruh negeri. Mari kita baca lagi sekarang di bagian yang berbeda. Pikiran, Karakter dan Kepribadian, volume 2, halaman 627, paragraf 1. Kepada ketentuan yang bijaksana bagi kebutuhan rohani mengenai hal pokok penunjukan imam-imam yang mengajar. Yosafat banyak berhutang mengenai kemakmurannya sebagai seorang pemimpin. Di mana kemakmuran ditemukan? Dalam mencari orang untuk pergi keluar dan mengajar orang-orang. Dalam penurutan kepada hukum Allah ada keuntungan besar. Dalam persesuaian kepada tuntutan ilahi, ada kuasa yang mengubahkan yang mendatangkan kedamaian dan kebaikan di antara manusia. Jika ajaran firman Allah dibuat menjadi pengaruh yang mengendalikan hidup setiap pria dan wanita. Jika pikiran dan hati ditaruh di bawah kuasa pengekangannya, maka kejahatan yang sekarang ada dalam kehidupan nasional dan sosial tidak akan mendapat tempat. Dari setiap rumah tangga akan muncul pengaruh yang akan membuat pria dan wanita kuat dalam pengertian kerohanian dan kemampuan moral. Dan dengan demikian bangsa dan individu-individu akan ditempatkan pada kedudukan yang menguntungkan. Teman-teman, hari ini ada kebutuhan besar akan guru-guru firman Tuhan. Guru-guru yang mau berdiri, untuk berusaha mengajar kepada orang-orang mengenai hukum Tuhan dan apa yang ditemukan dalam kitab suci. Jika kita melihat guru berlipat ganda, kita akan melihat kebangunan rohani terjadi di seluruh dunia, di setiap tingkat, dari rumah ke sekolah, pastinya di gereja. Tetapi bahkan di tingkat nasional, dalam bisnis dan politik, setiap rumah akan memberikan pengaruh yang kuat, yang akan mempengaruhi perubahan di sekitar kita. Teman-teman, ini adalah kebutuhan besar kita hari ini. Jika hukum Tuhan ingin ditinggikan, untuk diangkat tinggi, jika firman-Nya ingin menjadi fokus, pekerjaan Tuhan membutuhkan lebih banyak guru. Bukan lebih banyak pelayanan, tetapi lebih banyak guru di tingkat awam. Entah bagaimana dalam beberapa hal, ketika orang menjadi pandai mengajar. Kita mencoba untuk melihat bagaimana kita dapat membentuk pelayanan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan nama kita di luar sana. Sehingga kita dapat mengajar lebih banyak. Tidak teman-teman, kita membutuhkan orang-orang yang mau rendah hati, bekerja dan mengajar terus-menerus. Bukan untuk kepentingan keuntungan, tetapi untuk menjadi berkat, agar hukum Tuhan dan firman-Nya diagungkan. Anda tahu, Injil ke seluruh dunia yang dibawa oleh malaikat dalam Wahyu 14, itu cepat. Bukan karena Tuhan sedang menteleportasi orang di seluruh dunia, seperti yang Dia lakukan dengan Filipus. Anda tahu, ketika dia diminta berkhotbah ke sida-sida Ethiopia ini dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah sida-sida dibaptis dan mereka keluar dari air, dia menghilang. Filipus menghilang begitu saja. Mengapa Tuhan mengambilnya dan melemparkannya ke bagian lain di dunia? Tapi tidak teman-teman, Tuhan tidak akan melakukan itu di akhir zaman, Dia membutuhkan lebih banyak guru. Kita membutuhkan lebih banyak guru, karena Tuhan membutuhkan lebih banyak guru. Dan bukan melalui internet dan meningkatkan video, tidak teman-teman. Pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang, manusia berdaging dan berdarah, yang bersedia untuk berdiri dan mengajar dan memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Dan sekarang kembali ke kisah Yosafat, dia memiliki kedamaian, tetapi kedamaiannya tidak akan bertahan lama. Ingat, Tuhan berkata, akan ada murka yang akan datang karena keputusan tidak bijaksana yang kamu buat. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. 2 Tawari pasal 20 ayat 1-4. Inilah yang terjadi. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat.
Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa-bangsa di sekitarnya datang dan menyerang mereka. Mereka datang dan bertarung. Apakah Tuhan mengizinkannya? Ya, untuk beberapa alasan, entah bagaimana Dia mengizinkan perang menimpa mereka. Pada awalnya, takut akan Tuhan menahan semua musuh di Teluk, tetapi entah bagaimana sekarang Tuhan mengizinkan semua ini menimpa mereka. Tapi Anda tahu, Yosafat, dia tidak takut. Ketika dia mendengar ini, dia pergi mencari Tuhan. Dan ketika masalahnya datang, Anda tahu, dia hanya berlari kembali kepada Tuhan, di mana dia telah berjalan bersamanya. Dia tidak menaruh kepercayaannya pada tentara yang telah dia bangun, dan orang-orang gagah perkasa yang dia telah latih selama bertahun-tahun. Dan dia tidak menaruh kepercayaan pada tembok yang telah dia bangun dan benteng-bentengnya, tidak, dia datang untuk meminta bantuan Tuhan. Dan dia bisa meminta bantuannya karena dia mengenal Tuhan. Dan tidak hanya itu, semua orang berkumpul di sekelilingnya dan berdoa bersamanya juga. Untuk mencari Tuhan bersama dengan Yosafat. Mengapa? Karena dia telah mempersiapkan momen ini. Dia telah mempersiapkan diri untuk waktu ini. Pengajaran oleh para imam dan orang-orang Lewi, dan bahkan para hakim yang memberdayakan mereka. Mereka yang telah mengajar orang-orang, dan ketika krisis datang, semua orang sudah siap. Anda tahu teman-teman, ketika kita tidak membuat kebiasaan berdoa, ketika masalah datang, itu hanya membuat kita panik. Itu membuat kita berlari ke sana kemari, kita menjadi gila, tapi tidak dengan Yosafat. Lihat ini. Conflict and Courage, halaman 217, paragraf 2. Yosafat adalah pria yang berani dan gagah berani. Selama bertahun-tahun dia telah memperkuat pasukannya dan kota-kotanya yang berbenteng. Dia sangat siap untuk menghadapi hampir semua musuh. Namun dalam krisis ini dia tidak menaruh kepercayaannya pada kekuatan daging. Bukan dengan tentara yang disiplin dan kota-kota yang dipagari, tetapi dengan iman yang hidup kepada Allah Israel. Ia dapat berharap untuk memperoleh kemenangan atas orang-orang kafir yang menyombongkan kekuatan mereka untuk merendahkan Yehuda di mata bangsa-bangsa. Anda tahu, kita diberitahu di sini bahwa dia memiliki hak untuk mempercayai kota-kota yang dipagarinya dan pasukannya, tetapi dia tidak. Dia langsung berlari ke Tuhan. Dia berlari langsung kepada Tuhan dalam doa. Dan kita membaca doa itu dalam 2 Tawarikh pasal 20 dari ayat 5-12, Anda dapat kembali dan membaca semuanya. Tetapi lihatlah apa yang terus kita baca dalam Conflict and Courage, halaman 217, sekarang paragraf 4. Lihat ini. Dengan yakin Yosafat dapat berkata kepada Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Selama bertahun-tahun dia telah mengajar orang-orang untuk percaya pada dia yang di masa lalu. Telah begitu sering turun tangan untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya dari kehancuran total. Dan sekarang, ketika kerajaan itu dalam bahaya, Yosafat tidak berdiri sendiri. Segenap Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Bersatu mereka berpuasa dan berdoa, bersatu padu mereka memohon kepada Tuhan untuk mengacaukan musuh mereka, agar nama Yahweh dimuliakan. Teman-teman, ini adalah kekuatan dari mengajar hukum Tuhan kepada orang, pergi keluar dan mengajar firman Tuhan kepada orang. Yosafat, di saat krisis, dia tidak berdiri sendiri. Selama bertahun-tahun, dia telah mengajar orang-orang untuk percaya padanya yang telah menempatkan mereka sebelumnya. Dan sekarang ketika krisis sekarang menimpa mereka, karena kepercayaan yang sudah mereka miliki, tidak ada dari mereka yang harus panik. Mereka baik-baik saja, mereka bisa berjalan bersama Tuhan. Mereka baik-baik saja, dan mereka memiliki kepercayaan penuh padanya saja. Mereka berdoa bersama-sama, mereka berpuasa bersama-sama. Mereka mencari Tuhan dengan bersatu dan Tuhan bekerja dengan penuh kuasa untuk mereka juga. Tapi kita akan terus membaca dalam Conflict and Courage, halaman 217, sekarang paragraf 5. Tuhan adalah kekuatan Yehuda dalam krisis ini, dan Dia adalah kekuatan umatnya hari ini. Kapan? Hari ini.
Kita tidak boleh percaya pada pangeran, atau menempatkan manusia di tempat Tuhan. Kita harus ingat bahwa manusia dapat keliru dan salah, dan bahwa Dia yang memiliki semua kekuatan adalah menara pertahanan kita yang kuat. Dalam setiap keadaan darurat kita harus merasa bahwa pertempuran adalah milik-Nya. Sumber dayanya tidak terbatas, dan ketidakmungkinan yang nyata akan membuat kemenangan semakin besar. Anda lihat, teman-teman, pertempuran bukan milik kita untuk diperjuangkan. Kadang-kadang kita berpikir cobaan datang kepada saya. Ini masalah saya, ini pertempuran saya harus melakukan sesuatu. Tetapi jika kita telah belajar untuk percaya kepada Tuhan, jika kita telah belajar untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan, jika kita telah menjadikan Dia kepercayaan kita dan semua kecukupan kita, kita tidak perlu khawatir. Jadi lihatlah apa yang Yosafat dengar dari Tuhan. Lihat apa yang Tuhan katakan kepadanya dan komunikasikan dengannya. Sebagai jawaban atas doanya, sekarang Tuhan datang dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. Lihat apa yang Dia katakan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Apakah Anda melihat apa yang Tuhan katakan di sana? Dia mengatakan, apa? Berdiri di tempatmu, berhenti berlarian, kamu tidak perlu bertempur. Dan Anda lihat teman-teman, jika kita telah melakukan semua yang kita bisa untuk bersiap menghadapi krisis yang akan datang. Ketika krisis yang akan datang itu datang, dan kita telah melakukan semua yang perlu kita lakukan, kita dapat berdiri diam, kita bisa tenang. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita belum melakukan yang terbaik, ketika kita tahu bahwa kita telah meninggalkan hal-hal sampai menit terakhir, disitulah kita ditemukan berlarian melakukan ini dan melakukan itu dan mempersiapkan ini dan mempersiapkan itu. Tetapi di saat krisis, ketika Yosafat tahu, aku telah melakukan semua yang saya dapat lakukan ya Tuhan, dia bisa beristirahat. Ketika Tuhan berkata berdiri diam, dia tahu bahwa dia bisa, karena dia telah melakukan yang terbaik di masa damai. Teman-teman, dengan cara yang sama, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita menghabiskan waktu bersamanya setiap hari, ketika kita mengalami kemenangan kecil, ketika kita melihat Tuhan menghidupkan kembali tanah kita dan gereja kita dan rumah kita dan kehidupan pribadi kita, ketika krisis datang, kita tahu bahwa Tuhan akan berjuang untuk kita. Karena kita tahu bahwa Dia sudah bersama kita, dan akan terus bersama kita melalui krisis itu. Jadi dalam menjawab, sebagai balasan atau saya katakan sebagai tanggapan kepada apa yang Tuhan katakan kepada Yosafat. Ketika dia berkata, diamlah, kamu tidak perlu melakukan apapun, pertempuran itu milik Tuhan, apa yang dilakukan Yosafat? Lihat ini, 2 Tawarikh 20 ayat 21-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia menempatkan penyanyi di bagian paling depan pasukannya. Tuhan yang mengatakan kamu tidak perlu bertarung. Berdiri diam. Pada saat ketika Tuhan mengatakan itu kepadanya, pertempuran telah dimenangkan. Meskipun bala tentara yang perkasa itu masih mengelilinginya dan akan berkemah melawannya, dia sudah menang. Mengapa? Karena Tuhan berkata kamu punya apa? Aku akan berjuang untukmu. Kamu tidak perlu bertarung. Berdiri saja, diam, tenang, jangan khawatir. Maka dalam iman, Yosafat, ketika dia berbaris untuk berperang melawan mereka, dia menempatkan penyanyi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Dan teman-teman, itu yang harus kita lakukan. Inilah sebabnya mengapa pujian sangat penting. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengenali pemeliharaan Tuhan dan bagaimana Dia akan bekerja untuk kita. Teman-teman, jika Anda belum memberikan pujian, silakan tulis pujian di sana. Saya ingin mendengar dari Anda semua, bagaimana Tuhan memberkati Anda. Bagaimana Dia berjuang untukmu. Bagaimana Dia menyediakan untuk Anda. Ketika kita menyimpan semua cerita ini dalam pikiran kita, bukan hanya tentang orang lain, tetapi dari pengalaman kita sendiri, maka kemenangan akan datang lebih sering. Jadi, gantinya menempatkan orang-orang gagah berani yang telah dia latih selama ini, itu mungkin akan lebih dari mampu untuk membantu memenangkan pertempuran ini. Dia menempatkan penyanyi untuk memuji, penyanyi dengan tanda imannya, bahwa dia tahu, bahwa dia percaya, Tuhan akan memberinya kemenangan.
Dan pertempuran itu dimenangkan hari itu. Tetapi tidak hanya itu, lihatlah apa yang dikatakan dalam ayat 29-30. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Karena sinyal kemenangan ini, takut akan Tuhan menimpa semua bangsa di sekitarnya. Dan sekali lagi, Yosafat memiliki kedamaian. Mari kita terus membaca, ayat 31-32. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosafat adalah raja yang baik. Tuhan memberkati dia terus-menerus. Bukan karena Tuhan hanya memilih dia, dia telah memilih kita semua. Tetapi hati Yosafat, menanggapi pesan dan seruan serta kasih Allah. Dia berjalan mendekati Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan memberkati dia, dia memastikan bahwa dia akan setia. Dia memastikan bahwa dia tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia memastikan bahwa dia juga berjalan sedekat mungkin dengan Tuhan. Ada begitu banyak kualitas yang baik untuk dikagumi tentang Raja Yosafat. Namun, Anda tahu, selalu ada, tapi berikutnya, bukan? Ada satu kesalahan fatal yang dilakukan Yosafat, mari kita baca. Dan untuk beberapa alasan, Anda tahu, Alkitab memasukkan ini, bukan untuk dengan sengaja menodai kehidupan orang yang baik. Tetapi entah bagaimana, untuk mengingatkan kita, kita harus berhati-hati. Lihat ini, 2 Tawari 20 ayat 35. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Dia menggabungkan dirinya dengan siapa? Alkitab katakan, dia bergabung dengan Ahazia, Raja Israel, yang merupakan kerajaan utara. Ingat, suatu kali dia telah bergabung dengan Ahab, dan Ahab mati dalam pertempuran saat itu. Tetapi sekarang dia telah pergi bergabung lagi dengan Raja Israel yang lain, dan ini tidak lain dari putra Ahab. Ini bukan pertama kalinya dia membuat persekutuan bodoh ini. Yosafat, mengapa kamu tidak belajar dari kesalahan bodohmu, bukan? Dan kita tidak tahu alasannya, alasan sebenarnya di balik itu, apakah itu keuntungan politik, apakah kerajaan Ahab lebih kaya, tidak mungkin kan? Tuhan memberkati dia begitu banyak. Dan bahkan ketika dia bertarung dengan orang Moab dan orang Amon, mereka pergi selama 3 hari dan kita tidak membacanya. Tetapi dalam 2 Tawari 20 ayat 25, Alkitab mengatakan bahwa mereka pergi selama 3 hari untuk mengumpulkan semua permata dan kekayaan. Semua harta dari tentara mereka. Itulah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yosafat tidak kekurangan uang. Tidak ada alasan yang baik, untuk sekarang benar-benar bersekutu dengan Ahazia, yang merupakan putra Ahab, yang jahat perbuatannya. Pertama kali ketika dia bersekutu dengan Ahab, ingat Yehu, dia datang dan berbicara pesan yang jelas kepada dia dan berkata, kamu telah melakukan kebodohan, kamu seharusnya tidak lakukan ini, akan ada murka dari Tuhan, benar? Dan Yosafat, dia menerimanya dengan rendah hati. Tetapi sekarang ini adalah kedua kalinya dia melakukannya. Lihat apa yang terjadi. Apa hasilnya? 2 Tawari 21 ayat 1 dan juga ayat 5 dan 6. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ayat 5. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja siapa? Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Putra Yosafat akhirnya menikahi putri Ahab, Atalia. Dan jika bukan karena persekutuan ini, Yehuda sebenarnya akan memiliki serangkaian raja yang baik yang tak terputus. Adalah Atalia, yang akan memerintah untuk waktu yang singkat di Yehuda, sebagai ratu yang jahat. Dan Anda tahu teman-teman, kita harus sangat berhati-hati dengan persekutuan yang tidak seimbang. Dan Anda pikir saya akan berbicara tentang hubungan pasangan, bukan? Itu tidak dimulai di sana, Anda lihat teman-teman, itu tidak dimulai dari situ. Itu dimulai dengan persahabatan yang tidak seimbang.
Apakah Anda lihat itu? Itu dimulai dengan persahabatan yang tidak seimbang. Semua yang dilakukan Yosafat adalah pergi dan mungkin berteman dengan Ahab dan kemudian putranya dan semua hal ini, bukan? Tapi sepertinya Ahab dan Yosafat terlalu banyak bergaul, terlalu banyak. Kepada fakta bahwa Yosafat akhirnya berteman dengan putranya juga, Ahazia. Anda tahu, sangat penting bagi kita untuk memilih teman dengan bijak. Mungkin dia hanya berkata, dengar, saya bosan tidak punya teman, dan satu-satunya yang mengerti saya adalah seorang raja, tidak perlu teman-teman. Anda tidak perlu mencari teman kaya dengan status yang sama, hanya karena Anda berada di level itu. Anda harus menemukan teman baik, tidak peduli status sosialnya, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki di rekening bank mereka. Tidak peduli bagaimana mereka hidup. Teman-teman, Anda harus menemukan orang-orang yang berkarakter baik. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh Yosafat. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Anda ingin anak-anak Anda tinggal di gereja, Anda juga perlu lebih banyak bergaul dengan orang-orang di gereja. Teman-teman Anda yang tidak saleh, mungkin berdampak besar pada anak-anak Anda. Tapi itu mungkin tidak tampak dalam semalam. Tetapi dampaknya mungkin terjadi di tahun-tahun berikutnya, yang akan membawa mereka di tahun-tahun mendatang semakin jauh dari Tuhan. Jika semua teman dekat Anda adalah teman duniawi, anak-anak Anda akan melihat itu juga. Sebagai orang tua, kita perlu berusaha untuk bergabung dengan program gereja yang ada, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita. Ya, ibadah keluarga itu penting, belajar renungan pribadi kita benar-benar penting. Tetapi lingkungan yang saleh, serta persahabatan yang baik juga sama pentingnya. Dan kita harus memastikan bahwa terkadang kita memaksakan diri sampai pada titik, hei, saya harus mendorong untuk berada di sini dan tetap di sini sekencang mungkin, sebanyak saya ingin pulang dan tidur siang atau apapun itu. Terkadang menempatkan diri Anda di lingkungan yang baik, sangat penting. Bagi kaum muda, mari kita mundur selangkah sebelum Anda masuk ke dalam hubungan yang tidak seimbang. Dari mana itu dimulai? Persahabatan tidak seimbang. Anda tahu, Yosafat, dia pasti ingat kejahatan yang dia lihat sedang terjadi di kerajaan utara, di Israel. Tapi dia masih memilih untuk bergaul dengan Ahab dan akhirnya Ahazia. Dan kemudian ketika dia meninggal, putranya akan mengikuti jejak raja-raja jahat di kerajaan utara. Tidak ada salahnya memiliki teman dunia, tetapi berdoalah agar Anda juga memiliki persahabatan yang baik di gereja. Orang-orang yang akan memiliki pengaruh baik pada Anda. Orang-orang muda membutuhkan itu hari ini. Begitu mudahnya terombang-ambing ke kiri dan ke kanan, bukan? Kita harus sangat berhati-hati. Dan izinkan saya memberi Anda dengan firman peringatan di sini dalam pikiran, karakter dan kepribadian, volume 2, halaman 627, paragraf 3, lihat ini. Kita akan menderita kehilangan bila mana kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bergaul bersama. Untuk saling menguatkan dan mendorong dalam pelayanan Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman-Nya kehilangan kejelasan dan pentingnya dalam pikiran kita. Hati kita tidak diterangi dan dibangunkan oleh pengaruhnya yang menyucikan, dan kita merosot dalam kerohanian. Anda tahu teman-teman, kita mungkin berkata, saya pergi ke gereja seminggu sekali. Saya membaca firman Tuhan, tapi mungkin saja pergaulan kita yang tidak saleh akan menetralisir hal-hal baik yang dimiliki firman Tuhan dalam hati kita. Kita harus sangat berhati-hati dengan siapa yang kita pilih sebagai rekan kita, mereka yang kita pilih untuk menghabiskan waktu bersama. Mengapa? Disadari atau tidak disadari, pengaruh mereka pada akhirnya akan menular pada kita. Kita harus sangat berhati-hati. Dan saya tidak mengatakan bahwa orang-orang di luar sana dengan sengaja, terang-terangan berbuat jahat. Tetapi iblis akan mendorong kita ke arah yang tidak kita sadari, dan kita hanya harus berhati-hati dengan siapa yang kita pilih sebagai teman dekat. Jangan seperti orang Yahudi yang membangun tembok dan berkata, saya tidak akan berhubungan dengan orang jahat di luar sana. Tidak teman-teman, kita harus terbuka dan bersaksi kepada dunia dan menjadi sahabat bagi semua orang, seperti Yesus adalah sahabat bagi orang berdosa. Tetapi ia menjunjung tinggi standarnya. Dia memilih lingkaran dalam. Dari 12 ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia memilih rekan-rekannya, teman-temannya, yang dia pilih untuk bergaul, dengan Lazarus dan Marta dan Maria, dia berhati-hati. Dalam lingkungan di mana dia memilih teman-temannya. Jadi saudara dan saudari, kita juga harus berhati-hati dengan cara itu. Saya tidak katakan bahwa Yosafat berdosa,
Tetapi dia membuat kesalahan fatal yang mempengaruhi anaknya, dan kerajaan Yehuda selama bertahun-tahun. Dan jika bukan karena keputusan ini, Yehuda akan memiliki tali yang tak terputus, rantai tak terputus dari raja-raja yang baik dan saleh. Tetapi karena ini, itu akan menjerumuskan seluruh bangsa ke dalam penyembahan berhala lagi. Jadi teman-teman, mari kita pastikan kita tetap dekat dengan Tuhan. Tapi mari kita pastikan bahwa kita memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang kita ketahui mengasihi Tuhan, yang akan menjadi pengaruh yang baik. Dan meskipun membuat kesalahan, kita kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita. Bahwa kita menempatkan persahabatan kita dalam perspektif yang tepat, dengan siapa kita memilih untuk bergaul hari ini juga. Kiranya Tuhan membantu kita untuk memilih pengaruh yang baik dan saleh ini dalam hidup kita. Kiranya kita membuat pilihan yang bijaksana hari ini. Semoga Tuhan membantu kita untuk itu, sehingga kita bersedia untuk menyesuaikan persahabatan kita. Demi keselamatan kita dan keselamatan suami atau istri atau keluarga kita, anak-anak kita. Agar mereka juga terpengaruh dengan cara yang baik dan saleh juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami sangat berterima kasih atas teladan yang diberikan Yosafat bagi kita. Bahwa dia memilih untuk berjalan bersamamu, memilih untuk dekat denganmu, untuk setia kepadamu. Untuk mengangkat firman-mu dan hukum-mu, tidak hanya di rumahnya, tetapi untuk seluruh bangsa dan kami melihat pengaruh yang baik itu. Tetapi sebagian besar dinetralisir oleh siapa yang dia pilih untuk menjadi teman. Ya Bapa, tolong bantu kami untuk menjadi bijak dalam memilih teman-teman kami. Bantu kami Tuhan untuk mengetahui bagaimana kami dapat menjadi pengaruh yang lebih baik, bagaimana kami dapat mengetahui bagaimana menjangkau orang lain. Tetapi juga untuk memilih pergaulan yang baik dan sehat untuk kita masing-masing. Tolong Tuhan bimbing kami untuk tujuan itu, tuntun kita, dan saya berdoa agar Engkau mengisi kami dengan Roh-Mu. Agar kami dapat setia kepadamu di saat-saat ini, semoga hukum dan firman-Mu ditinggikan dan tertulis di hati kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.